Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini, kelas Indralaya. Baiklah, sebelum memulai materi atau memasuki materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Adib Tantowi, dan yang kedua, saya Yani Kurniati. Dan di sini saya selaku moderator juga. Dan yang terakhir, Dwi Navitasari. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Navitasari. Di sini saya akan membahas materi mengenai domain utama dalam perkembangan anak usia dini dan sekolah dasar, serta konsep maupun praktik layanan dasar dalam bimbingan dan konseling. Untuk yang kedua, yakni konsep dalam layanan dasar, yakni pelayanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal maupun kelompok yang disajikan secara sistematis ataupun terjadwal dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalankan kehidupannya. Selanjutnya, berikut ini merupakan paparan kegiatan praktik bimbingan dan konseling di sekolah melalui layanan dasar. Yang pertama, adanya bimbingan klasikal, yakni program yang dirancang untuk melakukan kontak langsung dengan peserta didik di kelas. Yang kedua, adanya layanan orientasi. Layanan orientasi sendiri bertujuan agar peserta didik dapat memahami maupun menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru, terutama di lingkungan sekolah, untuk mempermudah maupun memperlancar proses mereka dan peran mereka di lingkungan baru tersebut. Yang ketiga, layanan informasi. Yang dimaksud dengan layanan informasi adalah suatu materi kegiatan yang berupa informasi atau keterangan yang akan disampaikan kepada siswa yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. Yang keempat, yakni bimbingan kelompok. Bimbingan ini ditunjukkan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Bimbingan kelompok belum dapat terlaksana dikarenakan adanya hambatan waktu dan pemilihan kelompok. Yang kelima, layanan pengumpulan data. Layanan pengumpulan data sendiri dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, guna membantu praktikan dan memberikan layanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar layanan responsif. Layanan responsif adalah memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami masalah dan harus segera dibantu jika tidak akan menimbulkan gangguan dalam proses tugasnya. Layanan ini bertujuan membantu atau memenuhi kebutuhan bagi siswa yang mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Adapun strategi layanan responsif dalam bimbingan dan konseling bersifat kuratif yang digunakan adalah konseling individu, kelompok, dan konsultasi. Isi layanan ini diantara dalam bimbingan pendidikan yaitu pemilihan prodi di sekolah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Bidang belajar yaitu cara belajar efektif dengan cara mengatasi kesulitan belajar. Bidang sosial yaitu cara memilih teman yang baik. Bidang pribadi yaitu perkenalan dan lingkungan pekerjaan. Bidang tata tertib di sekolah yaitu pengenalan tata tertib sekolah dan pengembangan sikap serta perilaku disiplin. Bidang narkotika yaitu pencegahan bahaya penggunaan narkotika dan pencegahan terhadap bahaya narkotika. Kemudian sebagai aspek-aspek layanan responsif, bimbingan pribadi meliputi ketakwaan ditunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan perolehan sistem nilai. Bidang sosial meliputi berperilaku sosial yang bertanggung jawab. Bidang belajar termasuk kurang cara memahami belajar yang efektif. Bidang karir termasuk kurang memahami cara memilih prodi yang cocok dan kemampuan dan minat. Fokus pelayanan terima kasih kepada kebutuhan konseling. Masalah konseling pada umumnya tidak diketahui secara langsung tetapi dapat menerapkan gejala-gejala perilaku yang pelaksanaan layanan responsif di sekolah dalam bimbingan dan konseling. Semua hal yang terkait dalam organisasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Hal pertama, kepala sekolah yayasan mengkoordinasi semua kegiatan yang diprogramkan di sekolah. Menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pelayanan bimbingan konseling, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program bimbingan konseling. Tidak ada upaya lanjutan pelayanan bimbingan konseling, mempertanggungjawabkan pelaksanaan bimbingan dan konseling kepada pendidik. Kedua, wakil kepala sekolah
membantu tugas-tugas kepala sekolah. Koordinator bimbingan dan konseling mengkoordinasi para guru pembimbing dan dalam memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling, menyusun program pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan program bimbingan konseling, mengadministrasikan program kegiatan bimbingan dan konseling, melaksanakan program pelaksanaan BK, melaksanakan tindak lanjut evaluasi pelaksanaan BK, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan layanan BK kepada kepala sekolah. Mengevaluasi proses menerjemahkan artikel komersial, mengadministrasikan aktivitas, melaksanakan tindak lanjutan hasil temuan evaluasi, dan mempertanggungjawabkan Telkom dan kegiatannya program Haters layanan bimbingan konseling tujuan kepada koordinator. Berpartisipasi Haters penenangan masalah peserta didik. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Tantowi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dan praktik layanan perencanaan individual. Pelayanan perencanaan individual merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan, berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Kemudian, konsep dan praktik dukungan sistem dalam bimbingan dan konseling. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen. Dukungan sistem ini secara tidak langsung memberikan bantuan kepada siswa atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa. Fokus pengembangan layanan dukungan sistem yaitu menyangkut kegiatan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang meliputi konsultasi, penyelenggaraan program kerjasama, melakukan penelitian dan pengembangan. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.